Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Cantika Nahmur. Nama saya Nadia Bia Pradani. Di sini kami akan menjelaskan untuk yang soal nomor 3. Jadi ini yang pertama ini import help key. Dipakai untuk membuat priority queue, yaitu struktur data yang memastikan elemen dengan prioritas tinggi. Dalam hal ini, jarak terpendek selalu diambil lebih dulu. Dan network itu digunakan untuk membuat graf kumpulan simpul dan garis penghubungnya. Dan yang Matplotlib dipakai untuk membuat visualisasi graf menggunakan grafik. Dan yang kedua, fungsi digistruct graph-start. Jadi fungsi ini berisi logika utama untuk menghitung jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul lain dalam graf menggunakan algoritma digistruct. Dan digistruct graph-start yang ini semua simpul di graf diatur memiliki jarak awal tak terhingga float karena belum diketahui jaraknya. Jarak dari simpul awal ke dirinya sendiri diatur menjadi 0. Dan selanjutnya, priority queue ini menyimpan simpul yang akan diproses berdasarkan jarak terpendek. Awalnya hanya ada simpul awal dengan jarak 0. Dan while priority queue itu help mengambil simpul dengan jarak terpendek dari queue untuk diproses. Dan ini jika jarak dalam queue lebih besar dari jarak saat ini, lewati simpul ini. Itu jika jarak dalam queue lebih besar dari jarak yang sudah dicatat di distance, simpul ini dilewati karena sudah ada jalur lebih pendek sebelumnya. Dan periksa tetangga dari simpul saat ini. Semua tetangga dari simpul saat ini diperiksa. Weight adalah bobot atau jarak antara simpul saat ini dan tetangga tersebut. Dan jika ditemukan jarak yang lebih pendek, jika ditemukan jalur baru yang lebih pendek ke tetangga, jaraknya diperbarui di distance dan simpul tetangga tersebut dimasukkan ke priority queue untuk diproses selanjutnya. Dan hasil akhir yaitu return distance, fungsi mengembalikan dictionary distance yang berisi jarak terpendek dari simpul awal ke simpul lain. Dan visual graph, membuat graf kosong dengan network graph, menambahkan semua simpul dan bobot jarak dari graf berbentuk dictionary. Selanjutnya, ada posisi tata letak untuk graf. Untuk menentukan tata letak posisi simpul di graf secara otomatis agar terlihat rapi. Selanjutnya ada gambar simpul dan tepi. Menambahkan simpul dengan warna biru muda, nama simpul, dan garis penghubung antar simpul. Selanjutnya ada menambahkan bobot pada setiap tepi. Menampilkan bobot atau jarak antar simpul di tepi graf. Lalu menampilkan jarak terpendek atau tambahan notasi jarak terpendek pada simpul. Menampilkan jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul di atas masing-masing simpul dengan warna merah. Lalu ada menampilkan graf, memberi jalur dan menampilkan visualisasi graf. Data inputnya graf representatif graf dalam bentuk dictionary di mana kunci adalah simpul, misal A.
Nilai adalah dictionary tetangga dengan bobot atau jaraknya. Misal B1C4 artinya dari A ke B jaraknya 1, ke C jaraknya 4. Start node. Simpul awal untuk menghitung jarak terpendek. Lalu di sini ada outputnya dari hasil berupa dictionary menampilkan jarak terpendek dari simpul A ke semua simpul lain. Di sini ada visualisasi graf jarak terpendek dari A-nya. Gambar tersebut adalah visualisasi graf berbobot yang menunjukkan hasil perhitungan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek dari simpul awal A ke simpul lainnya. Berikut adalah penjelasan detailnya. Jadi itu satu struktur graf. Graf ini terdiri dari 4 simpul A, B, C, dan D. Simpul awal diberikan jarak 0. Graf memiliki tepi berbobot garis antar simpul dengan angka yang menunjukkan bobot atau jarak antar simpul. Bobot antar simpul ditunjukkan pada garis A ke B1 dan A ke C4 dan B ke C itu 2 dan B ke D itu 5 dan C ke D itu 1. Hasil jarak terpendek, angka merah di atas setiap simpul menunjukkan jarak terpendek dari simpul A atau awal. A 0 simpul awal. B1 jarak terpendek dari A ke B. Lalu yang C3 jarak terpendek dari A ke C. Yang D itu 4 jarak terpendek dari A ke D. Selanjutnya ada proses algoritma Dijkstra. Langkah 1 mulai dari simpul A dengan jarak 0. Langkah 2-nya dari A temukan simpul dengan jarak terkecil. B jarak sama dengan 1. Yang ketiga adalah langkah 3 dari B, periksa jarak ke tetangga-tetangganya. Lalu B ke C, 1 tambah 2 sama dengan 3, lebih pendek dari sebelumnya, 4. B ke D sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6, sementara masih lebih besar. Langkah 4 dari C, jarak sama dengan 3, jarak ke D dihitung. C ke D, 3 tambah 1 sama dengan 4, lebih pendek dari jarak sebelumnya yaitu 6. Langkah 5, simpul D selesai diproses dengan jarak akhir 4. Kesimpulannya, graf ini menunjukkan jalur dari bobot antar simpul, jarak terpendek dari simpul A ke simpul lainnya menggunakan algoritma Dijkstra. Visualisasi membantu memahami hubungan antar simpul dan jalur optimal yang dihasilkan. Dan selanjutnya itu ada yang string matching. Jadi ini yang brute force string matching itu penjelasannya, parameter teks adalah string utama tempat pencarian dilakukan. Parameter pattern adalah string pola yang dicari dalam teks. Fungsi ini mengembalikan daftar indeks dalam teks di mana pattern cocok. Dan iterasi utama range length text. Pencarian dimulai dari setiap indeks hingga indeks length pattern, text length pattern, dan text length pattern memastikan bahwa substring yang dibandingkan tidak melebihi panjang teks. Substring dari teks dengan panjang yang sama seperti pattern diambil dari indeks II dan dibandingkan secara langsung. Kompleksitas waktu adalah O N M O N C D O T M O N M dengan NN panjang teks dan MMM panjang pola karena setiap substring dibandingkan karakter demi karakter.
Dan selanjutnya itu div KMP search. Jadi ini tuh LPS longest prefix suffix atau LPS array 1PS menyimpan panjang prefix terpanjang yang juga merupakan sufiks hingga indeks tertentu dalam pola. Iterasi pada pola, jika karakter pada indeks ini cocok dengan karakter yang pada indeks JJJ prefix saat ini, maka panjang LPS bertambah, J tambah sama dengan 1, J tambah sama dengan 1, J tambah sama dengan 1, dan LPS diperbarui. Jika cocok, indeks JJJ dikembalikan ke nilai sebelumnya di array LPS. Waktu komputasi membuat LPS membutuhkan 0 M, 0 M, 0 M, dengan MMM adalah panjang pola. Dan selanjutnya LPS compute LPS pattern. Yang ini pencocokkan teks dan pola. Jika karakter cocok teks I pattern J, teks I pattern J, teks I pattern J, indeks triple I dan triple Z ditingkatkan. Jika seluruh pola ditemukan J, line pattern J, teks line pattern posisi awal pola ditambahkan ke daftar hasil match penyesuaian indeks. Jika terjadi ketidakcocokan, triple J dikembalikan ke nilai LPS sehingga karakter yang telah dicocokkan tidak diperiksa ulang. Jika J sama dengan 0, J sama dengan 0, J sama dengan 0, indeks triple I ditingkatkan. Kompleksitas waktu adalah O N tambah M dengan triple N adalah panjang teks dan triple M adalah panjang pola. Selanjutnya yaitu ada Ravencroft string matching. Yang D ini 256, ukuran alfabet, jumlah karakter ASCII. Selanjutnya ada 101, bilangan prima yang digunakan untuk menghitung nilai khas menghindari overflow, dan yang H ini nilai pangkat maksimum dari DDD yang diperlukan untuk komputasi khas. Yang kedua ada inisialisasi nilai khas. P sama dengan khas, nilai khas untuk pola, T khas, nilai khas untuk substring teks awal dengan panjang sama seperti pola. Nilai khas dihitung sebagai khas sama dengan ASCII di %key teks khas sama dengan teks ASCII EDOT DI. Persen khas sama dengan ASCII sama dengan DI %key. For I in range M1 menghitung H, triple H digunakan untuk memperbarui H saat substring bergeser ke kanan. Nilainya dihitung sebagai DM sama DM min 1% Q di M pangkat 1 per persen Q di M min 1% Q. Menghitung hash awal, nilai hash awal untuk pola dan substring pertama teks dihitung berdasarkan nilai ASCII, karakter, dan konstanta triple D. Lalu ada for I in range N plus 1. Yaitu ada pencocokan hash jika nilai hash pola dan substring cocok, karakter substring dibandingkan dengan pola untuk memverifikasi kecocokan. Perbarui hash diperbarui untuk substring berikutnya menggunakan formula TNEW sama dengan dtot min ORD teks I kali H plus ORD teks I plus M persen dikali persen QT underscore teks new sama dengan DEDOT teks per teks old dikurang teks old ORD teks
I per EDOTH plus per teks dikali ORD dikali teks I plus M per persen. Q new sama dengan D tot min ORD dikali teks kali I. H plus ORD teks I plus M sama dengan Q. Jika H menjadi negatif, tambahkan nilai triple Q. Kompleksitas waktu rata-rata O dikali N plus M, O dikali N plus M, O dikali N plus M. Terburuknya ON dikali M, ON per EDOTM dikali ON kali M jika terjadi banyak tabrakan khas. Berikut outputnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.